Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan mari kita lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Ya, kita masih akan melanjutkan keseruan lelang di part sebelumnya. Memang menurut aneh sih ya, komik tentang martial arts itu selalu ada lelang. Dan menariknya, di komik ini, lelang yang berlangsung itu agak berbeda daripada yang lain. Ya, memang dengan begitu bisa ada pandangan baru yang menyegarkan. Belum lagi, di part sebelumnya, analisis dari Fang Yuan terhadap situasi lelang juga sangat menarik. Bahkan dia bisa menebak adanya pihak ketiga yang membantu pesaingnya, alias Judu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ceritanya di part 157. Di part sebelumnya diceritakan persaingan Fang Yuan dan Judu yang sedang memperebutkan Gu kekuatan kuali. Gu immortal dari jalur kekuatan yang memiliki kemampuan bertahan. Lalu karena tawar-menawar yang terjadi itu menjadi semakin alot, Fang Yuan bertanya apa yang dibutuhkan oleh sang penjual. Namun permintaan dari penjual itu adalah warisan dari jalur kebijaksanaan. Tentu ini adalah permintaan yang cukup berlebihan. Namun, bukan berarti Fang Yuan ataupun Judu tidak mau, melainkan mereka itu tidak memilikinya, jadi mereka tidak bisa mengajukan penawaran. Fang Yuan saat ini hanya memiliki warisan yang tidak lengkap dari jalur kebijaksanaan. Tentu ini belum bisa memenuhi permintaan dari penjual. Pada akhirnya, saat ini kedua sisi terdiam. Mereka kesulitan untuk memenuhi permintaan itu. Setelah beberapa saat tidak ada pergerakan dari kedua sisi, penjual pun mulai grogi. Dia berpikir bahwa sepertinya permintaannya itu terlalu berlebihan. Kalau ini diteruskan, bisa-bisa Gu immortal miliknya tidak akan terjual. Dan kalau itu terjadi, justru itu akan membuatnya semakin merugi. Padahal sebelumnya dia sudah mendapatkan penawaran yang menarik. Kemudian, pada akhirnya penjual mengirimi pesan pada Qin Baiseng. Lalu Qin Baiseng memberi pengumuman lagi. Warisan dari jalur kebijaksanaan itu tidak harus lengkap. Meskipun jika hanya ada warisan yang tidak lengkap, itu tidak masalah. Silahkan ajukan. Yang lebih lengkap jelas akan jauh lebih baik. Begitulah kata penjualnya. Mendengar pengumuman ini, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak di dalam ruangannya. Lalu, tanpa ragu, dia mengirimkan pesan. Aku memiliki warisan dari jalur kebijaksanaan yang tidak lengkap. Dengan begini, Fang Yuan jauh lebih unggul. Sementara di sisi lain, Judu tampak berwajah masam. Bagaimanapun, dia tidak memiliki warisan dari jalur kebijaksanaan sama sekali. Bahkan yang tidak lengkap pun dia tidak punya. Hal ini wajar karena memang warisan dari jalur kebijaksanaan itu memang sulit untuk ditemukan. Bahkan kita sendiri harus ingat, kalau Fang Yuan sampai harus menukar mayat dari binatang buas kuno terpencil hanya untuk warisan tidak lengkap dari jalur kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan kesulitan untuk mendapatkan warisan dari jalur kebijaksanaan itu memang tidak bisa dianggap remeh. Sementara di sisi lain, Feng Jiuge pun tertawa getir. Sejujurnya, sekte afinitas roh itu memiliki beberapa warisan yang tidak lengkap dari jalur kebijaksanaan. Tapi saat ini, dia tidak sedang ada di rumah, jadi tentu dia tidak membawanya. Sekarang satu-satunya jalan yang ia miliki adalah menghubungi orang-orang yang ikut bersamanya dari benua tengah dan sedang berada di dataran utara. Feng Jiuge lalu mengirimkan surat wasiat miliknya. Dia masuk ke dalam lubang bumi dan bertemu dengan rekan-rekannya. Setelah melakukan perbincangan di sana, akhirnya Feng Jiuge mendapatkan warisan tidak lengkap dari Chen Zhen. Ya, meskipun Feng Jiuge harus membayar harga yang cukup mahal untuk mendapatkan warisan tidak lengkap ini. Kemudian, setelah wasiatnya kembali,
Feng Jiuge tidak langsung menyerahkannya pada Judu. Dia kini malah menjadi ragu. Bagaimanapun, warisan dari jalur kebijaksanaan itu sangat berharga. Bahkan jika warisan itu tidak lengkap. Dia berpikir, apakah memang layak dia membantu Judu sampai sejauh ini? Apalagi imbalan yang dia minta itu hanya 300 kg perak surga sejati. Jelas, jika dia melakukan semua ini, tentu akan sangat mencurigakan. Feng juga berpikir sejenak. Tapi lagi-lagi, dia ingat bahwa gu kegembiraan gunung dan sungai itu adalah salah satu gu penting yang menyusun pavilion air. Dia tidak boleh ragu, bahkan jika memang ini menimbulkan kecurigaan. Feng juga sudah membulatkan tekad. Namun sayang sekali, sebelum dia mengirimkan warisan itu kepada Judu, kini Judu sudah angkat bicara. Aku tidak memiliki warisan dari jalur kebijaksanaan. Karena itu, aku memutuskan untuk mundur dari penawaran ini. Apa? Bajingan! Feng juga mengumpat. Dia melangkah sejauh ini, tapi tiba-tiba Judu mundur tanpa persetujuan darinya. Jelas Feng juga sangat marah. Namun, memang ini bukan sepenuhnya salah dari Judu. Bagaimanapun, Judu itu adalah gu immortal tunggal. Dia tidak memiliki klan yang bisa membacking dirinya. Karena itu, dia terbiasa untuk hidup sendiri dan mengandalkan dirinya sendiri. Judu itu adalah orang yang cerdas, jadi dia bisa mengambil keputusan sendiri setelah menilai keadaan dan posisinya. Jujur saja, keputusan Judu sendiri itu sangat logis, jadi tidak bisa disalahkan. Sama seperti keraguan-raguan dari Feng Jiuge sebelumnya. Judu tahu tentang posisi dirinya sendiri. Dia juga tidak memiliki hubungan apapun dengan Peri Youlan, sampai-sampai Peri Youlan akan membantunya sejauh itu. Terlebih kalau imbalannya hanya 300 kg perak surga sejati. Jelas itu tidaklah sebanding. Maka Judu tahu diri dan memilih untuk mundur. Namun saat ini ekspresi dari Feng juga benar-benar terlihat gelap. Dia pada akhirnya hanya bisa menghela nafas panjang. Feng juga kembali berpikir, mungkin satu-satunya harapan yang ia miliki adalah dengan menemui penjual dari gu kekuatan kuali setelah lelang ini selesai. Dengan begitu, mungkin dia akan menawarkan beberapa barang yang bagus untuk menukarkannya dengan gu kegembiraan gunung dan sungai. Namun, di tengah kesedihan dari Feng Jiuge, sebuah penawaran kembali terdengar. Ruang rahasia ke-11 mengajukan penawaran. Tidak ada gu immortal dari jalur kebijaksanaan, namun dia menawarkan warisan tidak lengkap dari jalur kebijaksanaan dan ditambah dengan material yang nilainya setara dengan yang sudah ditawarkan oleh ruang rahasia ke-10, kata Qin Baiseng. Situasi ini sungguh tidak terduga. Dan para gu immortal yang lain pun menjadi semakin tertarik pada lelang kali ini. Berani bersaing dengan mempertaruhkan begitu banyak material, itu menunjukkan bahwa ruang rahasia ke-11 juga bukanlah orang biasa. Itulah yang dipikirkan oleh semua orang. Meski sejujurnya, Qin Baiseng sendiri adalah orang yang paling bingung. Karena dia tahu siapa orang yang ada di ruang ke-11. Dia adalah rekan dari Sa Huang alias Fang Yuan, yaitu Baiseng. Karena ruang ke-10 dan ke-11 itu adalah teman, lantas kenapa dia ikut campur dalam pelelangan ini? Kenapa dia ikut berkompetisi dan ingin mengalahkan rekannya sendiri? Itulah yang Qin Baiseng pikirkan. Ada banyak pertanyaan yang muncul tapi tidak bisa ia jawab. Tapi, memang apa yang dipikirkan oleh Qin Baiseng jelas berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Fang Yuan. Loh, kok Fang Yuan? Bukankah Tai Baiyunseng yang mengajukan penawaran? Nah, disinilah kecerdikan dari Fang Yuan. Dia tahu bahwa ada pihak ketiga yang mencoba ikut campur dalam persaingannya dengan Judu. Tapi, dia tidak tahu siapa orangnya dan apa gunanya.
Karena itu dia sengaja memasang umpan untuk memancing belut itu agar keluar dari sarangnya. Beberapa saat yang lalu, Fang Yuan mengirimi pesan pada Tai Baiyunseng agar dia mengumpulkan hartanya dan juga membeli beberapa barang di toko kuning. Kemudian Fang Yuan meminta Tai Baiyunseng untuk menggunakan semua itu dan mengajukan penawaran. Itulah yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang, setelah diumumkan bahwa Tai Baiyunseng ikut bersaing, Fang Yuan kembali menaikkan harganya. Semua orang kembali bersorak. Mereka tahu bahwa pelelangan ini belum selesai. Namun ruang ke-11 tidak bersuara untuk beberapa saat, seolah dia sedang berpikir sejenak. Semua itu disengaja, dan benar saja akhirnya sang belut pun keluar dari sarang. Tai Baiyunseng kemudian mengirimi Fang Yuan pesan. "Adik, seperti yang kau duga, ada orang yang mengirimiku pesan dan bersedia membantuku untuk melanjutkan penawaran ini." Fang Yuan kini tampak menyeringai. Akhirnya dia tahu bahwa umpannya kini dimakan. Lalu Fang Yuan bertanya, "Siapa orang itu?" "Peri Youlan," kata Tai Baiyunseng. "Peri Youlan? Dia adalah bawahan dari Pangeran Feng Xian." Fang Yuan bergumam. Dia lalu mulai memikirkan hubungan apa yang ada di balik semua keterikatan ini. Fang Yuan tampak mondar-mandir sambil bergumam. Mengapa Peri Youlan melakukan semua ini? Aku bisa menebak bahwa dia menginginkan Gu kegembiraan gunung dan sungai. Tapi mengapa? Gu kegembiraan gunung dan sungai itu tidak ada gunanya di tanganku sekarang. Karena itu aku memutuskan untuk menjualnya. Tapi jika itu jatuh ke tangan penjual Gu kekuatan kuali, maka penjual itu jelas tidak akan mau menjualnya lagi. Itu karena penjual itu memang sedang mencari Gu kebijaksanaan. Karena alasan ini, Peri Youlan sampai rela menghabiskan banyak uang untuk menggagalkan transaksi ini. Tapi, mengapa dia sampai harus melakukan semua ini hanya untuk Gu Immortal peringkat 6? Fang Yuan terus bertanya-tanya, sampai pada akhirnya dia ingat bahwa pada penawaran sebelumnya, Peri Youlan lah yang membeli Gu jejak gelombang. Dia juga menghabiskan banyak sumber daya hanya untuk mendapatkan Gu jejak gelombang. Tunggu, artinya Peri Youlan mencoba mendapatkan Gu jejak gelombang dan Gu kegembiraan gunung dan sungai. Hanya ada satu arti di balik semua ini. Kini mata Fang Yuan pun bersinar. Dia akhirnya sadar apa yang sebenarnya diincar oleh Feng Jiuge, yaitu kebangkitan dari rumah Gu peringkat 7, Pavilion Air. Lalu jika ini adalah tentang Pavilion Air, artinya semua ini ada hubungannya dengan Sekte Afinitas Roh. Setelah menyadari semua ini, Fang Yuan pun tertawa lepas. Mengesankan, sungguh mengesankan. Langkah yang hebat dari benua tengah. Sekarang aku ingat, sebelumnya selama perang kelima wilayah pecah, seorang tetua tertinggi dari Sekte Afinitas Roh berhasil mempengaruhi hati dari Pangeran Feng Xian, lalu merekrut dia. Dan sejak itu, Pangeran Feng Xian bergabung dengan Sekte Afinitas Roh. Karena hal ini, serangan dari benua tengah menjadi semakin intens, dan orang-orang di dataran utara pun menjadi lengah. Bahkan, Ma Hongyun saat itu yang sudah ada di peringkat 7 hampir mati. Lalu setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Pangeran Feng Xian ini, situasi di dataran utara menjadi sangat kacau. Kondisinya bahkan lebih buruk daripada ketiga wilayah yang lain. Sementara, Sekte Afinitas Roh langsung menduduki kursi pertama dari 10 sekte kuno karena kontribusi yang mereka berikan. Siapa sangka, rupa-rupanya Pangeran Feng Xian yang adalah Gu Immortal peringkat 8, satu dari 5 Gu Immortal terkuat di dataran utara, sesungguhnya bukanlah seorang pengkhianat,
melainkan alat yang memang sudah disiapkan oleh Sekte Afinitas Roh. Pangeran Fengxian tidak lain adalah impostor dari benua tengah. Fakta ini benar-benar mengejutkan Fang Yuan. Meskipun saat ini Fang Yuan tidak tahu kalau peri Youlan yang ada di pelelangan ini juga adalah Peng Jiuge, tapi Fang Yuan dapat memahami rahasia yang jauh lebih besar. Rahasia paling penting yang disembunyikan oleh Sekte Afinitas Roh dari semua orang. Peri Youlan memiliki pengaturan yang luar biasa. Andai saja aku tidak menerima surat dari Judu sebelumnya, aku pasti tidak akan menemukan semua siasat ini. Kini Fang Yuan tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya. Dan sekarang situasinya berubah lagi. Penawaran kembali berlanjut. Fang Yuan kembali menggunakan Gu pikiran jahat untuk melakukan multitasking. Dia kini sambil berpikir, apakah dia harus menyerah kali ini dan kemudian nanti langsung menjual Gu kegembiraan gunung dan sungai pada peri Youlan, atau dia harus memperjuangkan Gu kekuatan kuali. Fang Yuan bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi jalan baginya untuk memiliki koneksi dengan Sekte Afinitas Roh. Tentu, jika Fang Yuan mendapatkan kepercayaan dari Sekte Afinitas Roh, maka dia pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Namun, di sisi lain, dia juga tidak ingin melepaskan Gu kekuatan kuali. Kemudian di tengah pemikiran itu, sebuah tawaran baru kembali diajukan. Kalau begitu aku mau ikut mengajukan tawaran. Aku memiliki Gu pemikiran baik dan warisan jalur kebijaksanaan yang tidak lengkap, serta akan kutambahkan 2 kali lipat bahan material abadi sebagai pertukaran. Mendengar ini, semua orang tersentak. Mereka tahu asal suara ini, yaitu dari ruangan pribadi milik Yao Huang. Apa? Tuan Yao Huang ikut mengajukan penawaran? Semua orang kaget. Pasalnya Yao Huang itu adalah Gu Immortal peringkat 8 yang tersohor di seluruh dataran utara. Kekayaannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sementara itu, di dalam ruang pribadi milik Yao Huang, kini di sampingnya ada Yin Liugong, salah satu dari 3 petinggi aliansi zombie dataran utara. Yin Liugong bertanya, "Senior Yao Huang, apakah Anda sungguh ingin membeli Gu kekuatan kuali ini?" Yao Huang tertawa. "Benar, seperti yang kau tahu, aku saat ini sedang melakukan penelitian dan ingin menyempurnakan Gu Immortal kebangkitan dari kematian. Lalu ada tahap penting di mana aku membutuhkan wadah tak berbentuk sebagai wadah selama penyempurnaan. Wadah ini harus tidak berbentuk dan halus. Dia juga tidak boleh memiliki jejak kelima elemen, terang ataupun gelap. Jadi elemen api, es, kayu, logam ki, dan jalur lainnya tidak berguna. Aku hanya bisa menggunakan jalur hantu, jalur kekuatan, jalur angkasa, atau yang terakhir adalah jalur aturan." Mendengar ini, Yin Liugong akhirnya mengerti. Untuk jalur hantu dan jalur luar angkasa memang sangat langka, sama seperti jalur kebijaksanaan. Dan sekarang muncul kekuatan kuali dari jalur kekuatan. Jelas bahwa Gu ini dapat bertahan dari serangan selama penyempurnaan. Dapat dikatakan bahwa Gu ini dapat menjadi wadah tingkat atas dalam proses penyempurnaan Gu. Yao Huang mengangguk. Benar, mungkin bagi orang lain Gu ini terlihat tidak berguna, tapi kita harus ingat bahwa Gu adalah sebuah alat. Kebergunaannya akan sangat bergantung pada penggunanya sendiri. Karena itu, Liugong, sekarang apa kau mengerti akan ketulusanku? Yin Liugong pun tersenyum pahit. Dia sadar bahwa Yao Huang memang dengan sengaja menariknya untuk duduk dalam satu ruangan. Dia tahu bahwa Yao Huang sebenarnya punya motif sendiri.
Dan sesungguhnya, motif itu adalah tentang penelitian yang ia lakukan baru-baru ini. Penelitian tentang Gu Immortal kebangkitan dari kematian. Dikatakan bahwa Gu ini dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Di masa lalu, kita sudah bekerja sama. Kau memberiku zombie abadi sebagai subjek penelitian. Dari subjek itu, aku mulai memahami dao kehidupan dan kematian. Sekarang, aku telah membuat kemajuan sebanyak 30% dan masih akan terus naik di masa depan. Yao Huang mengatakan semua itu dengan bangga. 30%? Yin Liugong pun benar-benar terlihat kagum. 30% mungkin adalah angka yang kecil menurut kita. Apalagi sebelumnya kita selalu disuguhi resep Gu dengan tingkat penyelesaian tingkat tinggi saat transaksi dengan Langya. Tapi kita harus sadar bahwa menciptakan sebuah resep dari nol itu sangatlah sulit. Kita harus ingat saat pertama kalinya Fang Yuan terluka ketika menggunakan cahaya kebijaksanaan. Semua itu terjadi karena Fang Yuan mencoba membuat resep baru dari nol tanpa pemahaman apapun. Jadi, memang sangat sulit. Karena itu, 30% sebenarnya bukanlah angka yang kecil. 30% ini juga sudah merupakan sebuah pencapaian. Maka tidak heran kalau Yin Liugong lalu menunjukkan kekagumannya. Sekarang kau sudah mengerti akan pencapaianku. Tentunya kau juga mengerti siapa yang akan mendapatkan manfaat paling besar kalau penelitian ini sampai berhasil. Ya, semua itu jelas adalah aliansi zombimu, kata Yao Huang sambil tersenyum. Mendengar ini jantung Yin Liugong seakan tersentak. Dia memahami semua manfaat ini dengan baik. Tapi Yin Liugong bukanlah orang yang bodoh. Dia sadar bahwa saat ini dia dihadapkan dengan sebuah penawaran yang sungguh luar biasa. Pasti ada konsekuensi yang besar yang akan mengikuti. Jadi dia tetap bersikap tenang dan harus menaikkan posisinya sendiri, agar pihak lain tidak mengambil keuntungan itu untuk dirinya sendiri. Saya paham akan maksud senior. Namun, jelas penelitian ini tidak hanya akan menguntungkan aliansi zombie. Karena yang lebih utama, jelas itu adalah untuk keuntungan Anda sendiri. Anda pasti sudah berencana untuk menggunakan Gu ini pada diri Anda sendiri. Bukankah begitu? Hahaha. Liugong, kau benar-benar pintar. Seperti yang kau tahu, bahwa mendapatkan Gu umur saat ini sangatlah sulit. Sekarang sisa umurku tidak terlalu banyak. Jadi aku sedang mencari cara lain untuk memperpanjang hidupku. Karena itu bagaimana jika kita berkolaborasi? Jelas ini akan mendatangkan manfaat untuk kita berdua, kata Yao Huang yang tidak segan mengakui semuanya. Yin Liugong tersenyum pahit. Senior Yao pasti sudah tahu kalau aku tidak mungkin tidak tertarik. Namun masalahnya adalah bagian menyediakan zombie abadi yang Anda butuhkan. Bagaimanapun, aku bukanlah pemimpin dari aliansi zombie. Aku hanya salah satu dari 3 petinggi yang menggantikan posisi pemimpin selama beliau ada di Laut Timur. Jadi aku tidak bisa mengambil keputusan ini sendirian. Setidaknya aku harus memberi laporan pada pemimpin terlebih dahulu. Liugong, kau tidak perlu terlalu pusing. Sesungguhnya kau juga bisa menggantikan zombie abadi itu dengan yang lain. Karena sebenarnya aku hanya memerlukan sesuatu yang mengandung dao kehidupan dan kematian. Setauku, di dalam parit bumi, kalian memiliki kuburan dari para zombie pendahulu yang tidak mampu bertahan. Kita bisa saja menggunakan mereka. Mendengar ini, Yin Liugong tersentak dan langsung menolak. Senior Yao, itu tidaklah mungkin. Mereka yang sudah mati harus beristirahat dengan tenang. Kami memiliki nasib yang sama. Jadi kami sangat perhatian akan masalah ini.
Jika saya mengambil mayat mereka, jelas seluruh aliansi zombie akan marah. Lalu, reputasi aliansi zombie dataran utara akan hancur. Karena itu, saya tidak bisa melakukannya. Satu-satunya yang bisa saya tawarkan mungkin adalah tubuh dari 2 pengkhianat yang bisa Anda gunakan. Mereka saat ini kukunci dengan gerakan pembunuhku dan kujadikan patung di depan ruang diskusi. Setidaknya saat ini merekalah yang dapat digunakan. Ya, ini adalah patung yang ada di depan aula. Dan patung itu bukan patung sembarangan karena di dalamnya memang ada zombie abadi yang sedang tertidur alias yang dikunci oleh Yin Liu Gong. Liu Gong, kamu harus mempertimbangkan masalah ini dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, penyempurnaanku ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semua, kata Yao Huang yang kini mulai terlihat tidak senang. Yin Liu Gong mengerutkan kening. Dia kini mulai merasakan tekanan besar dari Yao Huang. Lalu, dia memikirkan ulang kata-katanya dan kemudian berkata, "Senior, bagaimana jika begini? Tolong izinkan aku untuk meminta pertimbangan dan izin dari pemimpin kami. Aku hanya butuh waktu dan menunggu keputusan dari pemimpin mungkin dalam beberapa bulan. Karena itu, bisakah Anda menunggu?" Yao Huang semakin tidak senang. Kalian benar-benar setia pada wanita tua itu. Mendengar ini, Yin Liu Gong berkeringat dingin. Karena perbincangan mereka kini sudah memenuhi jalan buntu, maka Yao Huang kembali fokus pada pelelangan. Dia tetap ingin mendapatkan Gu kekuatan kuali. Sementara di sisi lain saat ini, Fang Yuan mengirimkan pesan kalau dia memilih untuk mundur. Sama halnya dengan Tai Baiyunseng. Dia juga mengatakan kalau dia tidak mau bersaing dengan Yao Huang. Jadi dia memilih untuk mundur. Setelah itu, Yao Huanglah satu-satunya penawar dari Gu kekuatan kuali. Dan dia pun mendapatkan Gu kekuatan kuali. Sementara di sisi lain, Peng Zhuge bisa menghela napas lega setelah mendengar bahwa Fang Yuan memilih mundur. Dengan begini, Gu kegembiraan gunung dan sungai masih tetap aman. Dan sekarang, pelelangan dilanjutkan. Kali ini yang dilelang adalah Gu immortal dari jalur keberuntungan. Lalu, penjual menginginkan Gu immortal dari jalur api sebagai pertukaran. Pada saat ini terjadi kembali tukar-menukar penawaran hingga harganya cukup tinggi. Setelah itu, Gu immortal ini pun terjual. Dan 2 Gu immortal berikutnya berasal dari jalur keberuntungan yang lain. Hal ini membuat Fang Yuan merasa kesal. Sejujurnya, kali ini Fang Yuan juga mengincar semua Gu dari jalur keberuntungan ini. Namun sayang sekali bahwa ketiga penjualnya itu memiliki persyaratan khusus, di mana mereka meminta pertukaran Gu immortal dari jalur utama. Sementara ini adalah titik lemah dari Fang Yuan. Jadi dia tidak bisa memenuhi persyaratan itu dan dia tidak bisa ikut serta dalam penawaran ini. Pada akhirnya lelang terus dilanjutkan. Dan sekarang sampailah pada barang lelang milik Fang Yuan lagi. Tepatnya, itu adalah Gu immortal dari jalur keberuntungan. Gu pemanggil bencana peringkat 7. Gu peringkat 7 itu adalah Gu yang langka. Meski hanya berbeda 1 tingkat dengan Gu peringkat 6, tapi Gu peringkat 7 itu memiliki tingkat kesulitan dalam penyempurnaan yang lebih tinggi. Selain itu, kemampuannya pun jauh lebih luar biasa. Jelas ini menarik perhatian dari semua orang. Tapi saat Qin Baiseng mulai membacakan kemampuan dari Gu pemanggil bencana, banyak orang yang mulai kehilangan minatnya. Terutama bagi mereka yang adalah seorang kultivator tunggal. Pada dasarnya Gu pemanggil bencana ini adalah Gu yang memindahkan bencana kesengsaraan orang lain pada dirinya sendiri.
Memang, itu akan sangat membantu rekan ataupun keluarga. Tapi jelas Gu ini hanya akan membawa kerugian pada diri sendiri. Maka kultivator tunggal jelas tidak memiliki kesukaan pada Gu ini. Namun, bagi mereka yang berada di jalan lurus dan memiliki klan, tentu Gu ini masih memiliki kegunaan. Sayangnya setelah itu, Fang Yuan meminta pertukarannya adalah Gu peringkat 7 dari jalur kekuatan. Karena Gu peringkat 7 itu sangat sulit untuk didapatkan, maka sampai saat ini seluruh tempat lelang itu terdiam. Tidak ada satupun yang mengajukan penawaran. Lagi-lagi, Fang Yuan sudah menduga semua ini akan terjadi. Karena itu, dia memberitahu Qin Baisheng untuk mengganti persyaratannya. Dia kali ini meminta Gu peringkat 7 dari jalur waktu. Apakah ini akan merubah situasi? Oh, tentu tidak. Semua orang masih terdiam. Sementara itu, Feng Jiuge mengirimi pesan pada Qin Baisheng. Dia bertanya apakah penjual dari Gu ini berasal dari ruang rahasia ke-10. Lalu, Qin Baisheng bertanya pada Fang Yuan apakah boleh memberikan informasi ini. Tapi Fang Yuan langsung menolaknya. Karena itu, sekarang Feng Jiuge hanya bisa menebak-nebak. Sebelumnya, dia membeli Gu jejak gelombang, tapi dia tidak tahu siapa penjualnya. Karena orang yang menjual itu ada di ruang rahasia. Lalu kemudian, kemunculan dari Gu kegembiraan gunung dan sungai itu berasal dari ruang rahasia ke-10. Feng Jiuge curiga kalau Gu jejak gelombang itu juga dijual oleh ruang ke-10. Dan kalau sekarang ditambah fakta bahwa Gu pemanggil bencana itu juga dijual oleh ruang ke-10, itu artinya ketiga Gu ini dimiliki oleh satu orang. Padahal ketiga Gu ini ada di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran. Jika memang orang itu mendapatkan semua Gu ini saat kekacauan setelah keruntuhan tanah terberkati Istana Kekaisaran, seharusnya tidak mungkin dia bisa mendapatkan ketiganya bersamaan. Nah, kalau memang pemilik dari ketiga Gu ini adalah satu orang, maka kemungkinan besar orang itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan keruntuhan dari tanah terberkati Istana Kekaisaran. Sayangnya, Feng Jiuge sekarang tidak bisa memastikannya. Dia masih belum bisa mengkonfirmasi semua itu. Jadi, sekarang semuanya masih sebatas dugaan. Kemudian kembali dalam pelelangan, bahwa saat ini sama sekali tidak ada orang yang mengajukan penawaran untuk Gu pemanggil bencana. Jadi, pada akhirnya Gu ini tidak terjual. Namun Fang Yuan tidak ambil pusing. Dia bahkan sudah memprediksi semua ini sejak awal, jadi dia tidak terkejut. Selain itu, masih ada peluang untuk menjual Gu yang tadi tidak terjual pada pelelangan ini, yaitu pada sesi terbuka setelah sesi utama selesai. Jadi, sekarang pelelangan pun dilanjutkan. Beberapa Gu kali ini lagi-lagi dilelang, dan kini waktu terus berjalan. Sampai pada akhirnya, Qin Baisheng mengumumkan, berikutnya Gu immortal yang akan dilelang adalah Gu kegembiraan gunung dan sungai. Gu ini berasal dari jalur kebijaksanaan peringkat 6. Penjual meminta pertukaran dari jalur kekuatan peringkat 6 dan diutamakan yang memiliki kemampuan defensif. Mendengar ini, Feng Jiuge menyipitkan matanya. Dia kembali menemukan sebuah kejanggalan. Kalau dia ingat, sebelumnya Gu jejak gelombang, Gu pemanggil bencana, dan Gu kesenangan gunung dan sungai itu memiliki satu syarat yang sama, yaitu penjualnya menginginkan pertukaran dari jalur kekuatan. Kini kecurigaan dari Feng Jiuge semakin meningkat. Sementara Feng Jiuge masih berpikir keras, kini penawaran sudah banyak yang diajukan. Bagaimanapun, Gu dari jalur kebijaksanaan itu jauh lebih berharga dari Gu jalur kekuatan. Jadi jelas orang-orang kini sudah mulai menawar.
Fang Yuan sendiri tidak terburu-buru. Dia kini sedang menunggu Feng Jiuge untuk bergerak. Dan benar saja, tidak lama kemudian Feng Jiuge mengajukan penawaran. Aku memiliki Gu kekuatan makan. Gu ini dari jalur kekuatan dan juga jalur makan. Gu ini memiliki kemampuan untuk mengambil tanda Dao kekuatan dari binatang atau tumbuhan yang dimakan dan kemudian dijadikan sebagai tanda Dao milik sendiri. Nah, Gu kekuatan makan ini memang adalah Gu yang menarik, termasuk dalam kategori yang langka karena memiliki dua jalur sekaligus. Atau dapat dikatakan, Gu ini adalah hasil produk kombinasi dari dua jalur. Ya, memang terkadang ada Gu seperti ini meskipun sangat langka. Terlebih, yang membuatnya langka adalah Gu ini mengandung jalur makan, yang mana itu sudah lama hilang. Memang jalur makan itu tidak terlalu populer. Karena itu, dia tergeser dan akhirnya menghilang. Siapa yang menyangka bahwa saat ini Gu dari jalur makan masih akan terlihat di pelelangan ini? Gu ini adalah Gu yang bagus, kata salah seorang yang ada di sana. Memang benar bahwa tadi sudah disebutkan kalau Gu ini adalah Gu yang langka. Namun tidak hanya langka, tapi Gu ini memang bagus. Misalnya begini, Helloulan memiliki Gu kekuatan beruang terbang. Kita harus sadari bahwa Gu kekuatan beruang terbang itu mengandung Dao dari jalur kekuatan milik beruang terbang. Tentu, tanda Dao itu tidak sama dengan Dao kekuatan yang ada di dalam tubuh Helloulan. Endingnya apa? Helloulan tidak akan bisa mengeluarkan 100% kekuatan dari beruang terbang. Pun sama dengan awal kisah Fang Yuan di klan Shang saat dia mengembangkan jalur kekuatan babi hutan. Ketika itu dia juga tidak bisa mengeluarkan semua kekuatannya. Itu terjadi karena memang tanda Dao kekuatan milik babi hutan berbeda dengan Dao kekuatan milik Fang Yuan. Lantas apakah tidak ada solusi? Kita ingat tentu ada solusinya, yaitu Fang Yuan yang menggunakan Gu upaya sekuat tenaga untuk memaksimalkan potensinya. Gu upaya sekuat tenaga memaksa tanda Dao milik babi hutan menjadi serupa dengan tanda Dao manusia, sehingga meski dengan tubuh manusianya, Fang Yuan bisa mengeluarkan kekuatan babi hutan dengan bantuan Gu upaya sekuat tenaga. Nah, itu adalah cara yang Fang Yuan gunakan sebelumnya. Namun apakah tidak ada cara lain? Tentu ada, yaitu dengan Gu kekuatan makan. Di mana dengan memakan daging atau tumbuhan yang terspesialisasi, maka Fang Yuan bisa mendapatkan Dao dari daging atau tumbuhan itu, sehingga nantinya dapat dimaksimalkan dan Fang Yuan dapat menggunakan seluruh kekuatan dari Gu kekuatan. Fang Yuan tahu bahwa Gu ini sangatlah berharga, maka dia harus mendapatkannya. Di sisi lain, tidak hanya Fang Yuan yang menginginkan Gu ini. Tentu kita tahu ada orang lain lagi yang ingin mendapatkannya, dan orang itu tadi sudah muncul. Siapa dia kalau bukan Judu? Judu itu cerdas. Saat dia melihat Feng Jiuge menawar Gu kegembiraan gunung dan sungai, dia sadar bahwa Feng Jiuge tertarik dengan Gu ini. Maka, dia langsung punya sebuah rencana. Dia menginginkan Gu kekuatan makan, maka dia akan mendapatkan Gu kegembiraan gunung dan sungai, lalu kemudian menukarkannya dengan Gu kekuatan makan. Jadi, Judu mengirimi pesan pada Feng Jiuge. Periolan, izinkan saya membantumu mendapatkan Gu kegembiraan gunung dan sungai. Sebagai gantinya, saya ingin Anda menukarkannya dengan Gu kekuatan makan yang Anda miliki. Mendengar ini, Feng Jiuge menjadi tertarik. Bagaimanapun, jika itu terjadi, dia bisa menghemat beberapa barang jika harga dari Gu ini nantinya akan mengalami kenaikan. Maka, dengan senang hati, Feng Jiuge menerima tawaran ini. Setelah itu, Judu mengajukan penawaran dengan menambahkan beberapa material.
Fang Yuan tersenyum sinis. Ya, dia memang bisa menebak apa yang diinginkan oleh Judu. Karena itu, dia hanya akan memanfaatkannya. Setelah penawaran dari Judu, Qin Baisheng mengumumkan bahwa penawaran baru datang dari ruang rahasia ke-23. Ruang rahasia ke-23 menawarkan gu kekuatan elang mahkota besi dan 15 tetes darah mata aturan. Mendengar ini, ada lonjakan keterkejutan dari Feng Jiuge. Dia tidak menyangka kalau gu yang sebelumnya didapatkan oleh penjual dari gu jejak gelombang kini muncul di ruang ke-23. Prediksi Feng Jiuge sebelumnya mulai goyah. Dia berpikir bahwa ketiga gu itu ada di ruang yang sama, yaitu di ruang ke-10. Tapi sekarang, justru penawaran itu muncul dari ruang ke-23. Feng Jiuge mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya, apakah mungkin prediksinya itu salah. Feng Jiuge mulai memikirkan kemungkinan lain. Dia sadar bahwa masih ada kemungkinan kalau orang-orang di ruang rahasia itu berpindah-pindah. Dia bahkan berpikir mungkin orang di ruang rahasia itu adalah satu orang yang sama. Ya, ini masih sebuah prediksi dan Feng Jiuge pun masih tampak ragu-ragu. Feng juga masih harus terus memperhatikan perkembangan dari pelelangan ini. Namun, sesungguhnya prediksi ini tidak sepenuhnya salah. Bagaimanapun sebenarnya, orang yang ada di ruang 23 itu bukanlah orang asing, melainkan Tai Baiyunsheng. Sebelumnya, dia mendapatkan permintaan dari Fang Yuan untuk membawa beberapa harta dan pindah ruang. Kebetulan dia ditempatkan di ruang ke-23. Jadi, dari sana dia bisa mengajukan penawaran tanpa banyak dicurigai. Yang tahu tentang hal ini jelas adalah Qin Baisheng dan Fang Yuan sendiri. Dan Qin Baisheng jujur, dia tidak bisa berhenti memuji Fang Yuan. Bahkan jika dia hanya seorang zombie abadi, tapi dia sungguh bukan orang biasa. Dia bisa membuat skema sedalam ini. Dia bahkan terus menaikkan penawarannya dengan memanfaatkan temannya sendiri, gumam Qin Baisheng. Sementara itu, sekarang harga masih terus naik. Beberapa Master Gu masih mencoba bersaing dan mengajukan penawaran. Tapi, Tai Baiyunsheng tidak menunjukkan tanda-tanda mau mengalah. Dia terus menambahkan barang berharga dan membuat harga gu kegembiraan gunung dan sungai itu terus naik. Melihat kegigihan dari Tai Baiyunsheng, akhirnya beberapa Master Gu memilih untuk menyerah. Lagi pula menurut mereka itu tidak sepadan dengan apa yang mereka keluarkan untuk mendapatkan gu kegembiraan gunung dan sungai. Ya, kita harus ingat bahwa kegunaan dari gu kegembiraan gunung dan sungai adalah memberikan inspirasi tanpa batas setelah diaktifkan. Nah, kalau itu tidak digunakan dengan baik, maka akan percuma. Sampai pada akhirnya, kini hanya tersisa Tai Baiyunsheng dan Judu. Judu sendiri tidak mau menyerah. Bagaimanapun, dia bertekad untuk mendapatkan gu kegembiraan gunung dan sungai. Untuk nantinya dia tukarkan dengan gu kekuatan makan. Jadi Judu ikut menambahkan material yang ia miliki dalam penawaran ini. Gila, harganya menjadi semakin tinggi. Apakah orang-orang ini sebenarnya gila? Mereka menawarku peringkat 6 dengan begitu banyak harta. Ya, bahkan sekarang harganya sudah ada di peringkat ke-10 dari penawaran termahal selama keseluruhan lelang yang sudah dilakukan. Orang-orang di aula utama mulai berdiskusi. Judu kini menggertakkan gigi. Dia masih mencoba bertahan. Sementara harganya terus naik dan Judu mulai kehabisan sumber daya lagi. Qin Baisheng yang telah mengamati pelelangan ini sekali lagi memuji. Sepertinya Judu sudah hampir mencapai batas. Dia mulai terlihat ragu-ragu saat menawar. Jika itu aku yang berada di posisi Sa Huang, pasti aku akan menjualnya sekarang.
Sayangnya, apa yang dipikirkan oleh Qin Bai Sheng tentu tidak sejalan dengan yang dipikirkan oleh Fang Yuan. Karena itu sekarang Tai Baiyun Sheng terus menaikkan harganya tanpa ragu. Sementara, Cudu tampak bercucuran keringat. Dia terlihat kewalahan. "Ah, sialan," Cudu mengumpat. Sebelum akhirnya dia mengumumkan kalau dia mundur. Karena itu sekarang, yang tersisa hanyalah Tai Baiyun Sheng dengan penawarannya. Qin Bai Sheng bingung dalam hati. Mengapa Fang Yuan sampai melakukan ini? Apakah sebenarnya dia tidak ingin menjual Gu Kegembiraan Gunung dan Sungai? Sampai-sampai dia mau menjualnya pada temannya sendiri. Namun, saat ini Fang Yuan tiba-tiba mengiriminya pesan. Fang Yuan mengatakan kalau Qin Bai Sheng dapat melanjutkan pelelangannya. Qin Bai Sheng menghela nafas. Ini memang sudah cukup lama, jadi dia tidak mau membuang waktu lagi dan mulai menghitung mundur. Sepertinya sudah tidak ada lagi penawaran yang lain. Maka aku akan menghitung mundur. 1 kali untuk Gu Kegembiraan Gunung dan Sungai. 1 kali untuk ruang 23. Qin Bai Sheng memberi jeda sejenak. 2 kali untuk ruang ke-23. Pada hitungan kedua ini, Fang Yuan mulai tampak khawatir. Dia berpikir apakah memang Feng Zhuge tidak akan bergerak. Kalau memang iya, maka pemikirannya salah. Namun, jika situasi itu sungguh terjadi, Fang Yuan tidak terlalu peduli karena dia sendiri tidak terlalu rugi. Sebanyak apapun yang ia tawarkan, dia tidak akan kehilangan apapun. Qin Bai Sheng lalu melanjutkan. 3 kali untuk ruang ke-20. Tunggu, aku memiliki Gu kekuatan makan. Dan ku tambahkan dengan 400 kg logam pemurnian merah. Tiba-tiba Feng Zhuge menyela. Apa? Periolan mengajukan penawaran di saat-saat terakhir? Semua orang tersentak. Pun sama dengan Qin Bai Sheng, dia pun tertegun. Dia tidak habis pikir, apakah ini yang sebenarnya diincar oleh Sha Huang? Sementara kini Fang Yuan tertawa terbahak-bahak di dalam ruangannya. Bagus, Priolan. Kamu benar-benar wanita yang sabar. Aku tidak salah menilaimu. Akhirnya kini sang belut pun memakan umpannya. Kemudian suara dari Tai Baiyun Sheng terdengar keluar dari ruang 23. Dia benar-benar terdengar kesal. Ya, ini salah satu bagian dari settingan. Namun mendengar itu, Feng Zhuge hanya bisa tertawa getir. Bagaimanapun, dia tidak menyangka kalau ruang ke-23 itu sungguh ingin mendapatkan Gu ini. Karena itu, mau tidak mau, semua asumsi dari Feng Zhuge pun runtuh. Kali ini dia berpikir bahwa hanya sebuah kebetulan ketika Gu itu ada di pelelangan ini. Ketika Gu itu tidak dimiliki oleh satu orang, melainkan Gu Jejak Gelombang itu dimiliki oleh ruang 23, Gu Kegembiraan Gunung dan Sungai, serta Gu Pemanggil Bencana itu dimiliki oleh ruang nomor 10. Keberuntunganku kali ini benar-benar mengerikan. Kedua Gu immortal yang kuinginkan sama-sama menemui pesaing yang tangguh. Dan yang paling parah, keduanya adalah pesaing yang sangat kaya. Ekspresi Feng Zhuge pun tampak suram. Tapi apapun situasinya, aku harus mendapatkan kembali Gu Kegembiraan Gunung dan Sungai. Demi pavilion air. Feng Zhuge kini menyemangati dirinya sendiri. Lalu penawaran pun kembali dilanjutkan. Kali ini, penambahan material terus berlangsung dari kedua sisi secara bergantian. Tidak ada satupun yang memiliki tanda-tanda mau menyerah. Sampai kini harganya mencapai tertinggi kedua selama penawaran ini berlangsung. Tentu, harga tertinggi pertamanya adalah saat Feng Zhuge membeli Gu Jejak Gelombang dengan 2 buah Gu immortal dan ditambah dengan material yang lain. Sungguh ini luar biasa.
Kekayaan dari Feng Jiuge yang bahkan membawa dua penawarannya menjadi penawaran tertinggi pertama dan kedua. Tapi tentu saja, itu kalau hanya kekayaan dari Feng Jiuge tidak akan cukup atau tidak akan mungkin. Semua ini dapat terjadi karena Feng Jiuge mendapatkan support dari sektenya dan juga 9 sekte kuno yang lain. Karena itu, dia mampu mengeluarkan begitu banyak harta hari ini. Yang kita tidak boleh lupa bahwa Feng Jiuge datang kemari sebagai utusan dari benua tengah. Ada misi yang ia bawa, yaitu mendapatkan informasi serta membawa sebanyak mungkin Ku Immortal yang tersebar setelah keruntuhan dari gedung 88 Yang. Sialan, haruskah aku melakukan pertukaran 2 untuk 1 lagi? Ekspresi Feng Jiuge tampak getir. Akhirnya dia merasakan perasaan yang dialami oleh Judu sebelumnya. Perasaan putus asa pada keadaan. Sementara harganya terus naik, Feng Jiuge semakin khawatir. Sialan, ini tidak bisa diteruskan. Jika terus begini, maka mungkin akan ada orang yang curiga pada niatku. Jika sampai ada orang yang terpikirkan tentang pavilion air, maka itu akan semakin menyulitkanku untuk mendapatkan Gu inti dari pavilion air, Gu harmoni air. Feng Jiuge menggertakkan gigi. Feng Jiuge kemudian kembali duduk. Dia bertanya apa yang diinginkan oleh si penjual itu sekarang. Fang Yuan tidak langsung menjawab. Dia terlihat berhenti sejenak seperti sedang berpikir. Lalu, dia memberikan persyaratan baru pada Qin Baiseng. Syarat berikutnya dari penjual adalah warisan jalur kebijaksanaan yang lengkap. Gila, ini gila. Harga yang terlalu gila. Ini terlalu mahal hanya untuk Gu kebijaksanaan peringkat 6. Itulah yang dipikirkan semua orang. Tapi kali ini Tai Baiyunseng dengan cepat berseru. Aku hanya memiliki warisan tidak lengkap dari jalur kebijaksanaan. Tunggu, warisan tidak lengkap? Feng Jiuge tidak mau mengalah. Kalau hanya warisan tidak lengkap dari jalur kebijaksanaan, aku pun punya. Mendengar ini semua, Ku Immortal yang hadir saling bertukar pandang. Mereka tidak berpikir akan ada orang yang sungguh-sungguh mengajukan penawaran seperti ini. Fang Yuan masih belum mau menyerahkan Gu ini. Lalu dia mengirimi pesan lagi pada Qin Baiseng. Qin Baiseng terkejut ketika melihat pesan itu. Namun sebagai pemimpin pelelangan ini, dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan pesannya. Qin Baiseng berkata, penjual mengatakan, dia mau menerima warisan yang tidak lengkap dari jalur kebijaksanaan, tapi dia mau tambahan, yaitu gerakan pembunuh yang dapat menyamarkan identitas seseorang. Pihak yang memiliki kualitas yang lebih tinggi akan menang. Feng Jiuge tersentak. Bagaimanapun, ini kebetulan yang luar biasa. Karena orang luar tidak akan mungkin tahu kalau dirinya memiliki gerakan pembunuh peninggalan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Sementara dia berpikir, Tai Baiyunseng langsung menyahut. Aku memiliki gerakan pembunuh versi lengkap, peninggalan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Gerakan ini disebut wajah asing. Meski hanya gerakan pembunuh tingkat fana, tapi dia bisa diandalkan, kata Tai Baiyunseng. Gerakan pembunuh ini jelas mengejutkan semua orang. Bagaimanapun wajah asing itu adalah peninggalan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, peninggalan yang legendaris. Di sisi lain, dahi Feng Jiuge tampak berkeringat deras. Dia merasakan urgensi dalam penawaran ini. Lengannya kini mencengkram erat, dan dia menggertakkan gigi. Sialan! Satu kata sebelum dia akhirnya mengajukan tawaran. Aku punya gerakan pembunuh versi tidak lengkap. Ini juga adalah peninggalan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Gerakan ini ada di tingkat immortal dan dikenal dengan nama wajah semi familiar.
Mendengar ini semua orang berteriak karena terkejut. Sementara Fang Yuan sendiri, dia tampak penuh dengan semangat. Matanya berbinar-binar. Seperti yang dirumorkan di kehidupanku sebelumnya. Rupanya benar Sekte Afinitas Roh memiliki gerakan pembunuh abadi wajah semi-familiar. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Sekte Afinitas Roh menampik kalau mereka memiliki gerakan pembunuh ini. Lagi pula, bagi sekte yang berjalan di jalan kebenaran, tidak mungkin mereka menggunakan gerakan pembunuh dari salah satu yang mulia iblis. Itu jelas akan mencoreng wajah mereka sendiri. Karena itu mereka menampik pernyataan ini. Dan sekarang, Fang Yuan menemukan rahasia lain dari Sekte Afinitas Roh. Ya, mereka memang benar-benar munafik. Karena penawaran ini sudah sangat tinggi, Fang Yuan tahu kalau dia melanjutkan pasti akan menjadi lebih sulit. Maka dia memutuskan untuk mengambil penawaran dari Feng Jiuge. Dia tahu batas yang tidak boleh ia lewati, sehingga dia mendapatkan penawaran tertinggi. Kemudian, Fang Yuan menyerahkan Gu Kegembiraan Gunung dan Sungai sesuai dengan kesepakatan pada Feng Jiuge, tentu melewati Qin Bai Sheng. Lalu, dia juga menerima Gu Kekuatan Makan, banyak material, warisan tidak lengkap dari jalur kebijaksanaan, dan gerakan pembunuh tidak lengkap, peninggalan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, wajah semi-familiar. Ini sungguh adalah keuntungan besar yang ditukarkan hanya dengan Gu Immortal peringkat 6. Luar biasa, itulah Fang Yuan. Sekarang, Fang Yuan kemudian memeriksa semua barang yang ia dapatkan. Untuk warisan dari jalur kebijaksanaan yang ia dapatkan itu cukup baik. Bahkan kualitasnya lebih tinggi daripada warisan pikiran jahat yang ia miliki. Lalu kemudian dia memeriksa gerakan pembunuh wajah semi-familiar yang mana itu memiliki pencapaian 50%. Ini adalah angka yang tinggi. Meskipun kalau menurut Feng Jiuge tidak masalah memberikan resep itu. Lagi pula, Gu inti dari gerakan pembunuh ini sekarang ada di tangannya. Jadi dia tidak perlu khawatir. Meski memiliki resep itu, orang lain tidak akan bisa menyempurnakan gerakan pembunuh ini. Meskipun, sayang sekali, gerakan pembunuh ini jatuhnya ke tangan Fang Yuan. Jangan salah, dia memiliki Gu Kebijaksanaan peringkat 9 dan pencapaian di bidang penyempurnaan yang mana saat ini sudah mencapai kuasi Grandmaster. Fang Yuan sudah punya rencana. Dia memang berniat merombak gerakan pembunuh ini dan menjadikan gerakan pembunuh yang baru. Apakah itu mustahil? Tentu tidak. Fang Yuan adalah orang yang optimis. Dia tahu 3 gerakan pembunuh dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri itu adalah buatannya sendiri. Dan karena Yang Mulia Iblis Surga Pencuri itu adalah manusia di masa lalu, maka Fang Yuan juga punya satu pemikiran yang patut kita contoh. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri adalah manusia. Maka jika dia bisa menyempurnakan ketiga gerakan pembunuh ini, maka aku juga pasti bisa. Fang Yuan sangat optimis tentang hal ini. Dan untuk saat ini, dia akan menyimpan semua barangnya itu. Dia akan mengurusnya nanti, karena pelelangan akan kembali dilanjutkan. Nah, sekian dulu cerita hidup Fang Yuan hari ini. Terima kasih, see you again di next video dan bye.